disponsori oleh Happy Client Mart, Faiha Cafe Coffee, Cake and Bakery, Indonesia, minuman sehat dan menyegarkan. Jipang Hasana Family, Pasti Lidah, Pasti Rasa. Sate Bandeng Cilegon, Ibu Maryam. Pokoknya mantul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman di channel Happy Can Record. Dan seperti biasa kalau sudah ada di studio kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan produk, dengan prestasi, dengan kontribusi ataupun hal-hal menarik lainnya. Dan kali ini kita sudah hadirkan di depan teman-teman semua. Siapakah ini? Ada cewek cantik ya. Iya, cewek cantik dong Kalau ya. ganteng kayak cowok dong. Ada siapa nih? Widi. Nggak pakai H. Kayaknya udah ini ya, udah asing di Cilegon Maksudnya? mukanya. Pasaran berarti Pasaran. ya. Ya Allah, muka Widi kenapa Ini pasaran? Widi ini sebenarnya partner saya juga ya di radio sebelumnya, dan akhirnya kita ketemu lagi di sini. Luar biasa sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing sama kita di sini di Happy Can Podcast tentunya, dan tentunya kita seru-seruan aja ngobrol-ngobrol hal yang mudah-mudahan bisa diambil hal baik sama teman-teman ya. Amin. Oke, kita ngomongin tentang anak muda tentunya karena Widi masih muda ya. Masih 17 tahun. 17 tahun ya. Udah plus berapa ya? Tapi pemirsa tahu nggak sih, maksudnya penonton tahu nggak ya kalau misalkan Widi memang usianya 17 tahun? Yang setuju boleh di komen ya kalau 17 tahun usianya. Apakah layak Widi disebut masih 17 tahun? Layak nggak? Oke, ngomongin tentang pemuda nih Widi ya. Tentunya kalau berbicara tentang pemuda, kita tuh kayak ada gairah ataupun semangat gitu kan ya, karena Benar. biasanya identik pemuda itu dengan kesemangatan, dengan perubahan gitu kan ya. Kalau Widi sendiri melihat anak muda di zaman sekarang itu seperti apa sih melihatnya, ataukah mungkin memang banyak yang produktif kah, atau memang ternyata anak muda sekarang tuh banyak yang rebahan aja gitu? Tergantung kaum rebahan apa kaum bukan, Ya. apa kaum apa nih, karena Widi juga suka rebahan juga nih Rebahan. katanya. Cuman kan kalau misalkan ngelihat keseluruhan ya itu tergantung pada diri mereka masing-masing, bagaimana cara berpikirnya mereka, terus pola pikirnya, terus ya karena kan beda kepala beda pemikiran gitu loh Kak. Betul, Jadi betul. kita nggak bisa menyamakan kalau semua pemuda ini pemuda gitu ya pro perubahan, semangatnya tinggi, karena kan ada juga pemuda yang leha-leha, ada yang nunggu udahlah nanti juga sukses, indah pada waktunya yang sesuai. Jadi, Tapi ada istilah dari rebahan membawa perubahan kan, ada gitu Ada. juga. Maksudnya mungkin di situ rebahan yang produktif. iya produktif, kayak sambil mikir gimana caranya biar meningkatkan apa sih promosi biar Iya, menarik omsetnya. klien atau apa gitu. Betul. Kalau rebahan cuma tidur aja sambil menghayal yang enggak ini mah ya itu salah. Sama aja ya. Oke, Widi ini aktif di berbagai macam apa ya istilahnya aktivitas gitu kan. Ada bisnis, ada mungkin kayak tadi siaran radio atau MC gitu kan, seperti itu ya. Mungkin kita bakal ulik-ulik hal seperti itulah gitu. Sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Iyalah, kita istilahnya ngambil hal baik aja gitu kan dari Iya. Widi ini tentunya, yang walaupun sebentar gitu tapi mudah-mudahan ada inspirasi, ada motivasi buat teman-teman. Dan ada juga manfaatnya kan. Betul. Kalau Widi ini MC itu belajarnya dari otodidak aja atau memang ada latihan dulu kan? Kalau Widi sendiri memang kalau di dunia MC itu kursus MC. Pertama kali itu kursus MC di Sanggar Seruling. Jadi digali lagi, belajar lagi gitu Kang Herman. Jadi nggak otodidak. Kalau awal-awal mungkin karena lihat ada idola gitu. Idola. Ini lucu banget ya, MC-nya bagus, ini gitu. Jadi cari-cari informasi mengenai dunia MC dan akhirnya kursus di Sanggar Seruling. Gitu. Kenapa tertarik ke dunia seperti itu? Apakah memang passionnya suka ngoceh atau gimana? Kalau suka ngoceh sih nggak tahu ya Kang Herman ya. Jadi kita pengennya Kang Herman ya. Kang Nggak apa-apa. siapa sih namanya? Leo Nggak Ika. apa-apa, saya punya nama banyak, tenang aja. Iya, Bebas. Kalau di radio kan itu ya Kang udah Herman. biasanya itu aja. Karena dia partner siaran dulu, jadi masih terbawa Kang Herman ini lo gimana suka gitu ya.
Jadi kan dulu karena pernah ngikutin audisi gitu ya di kampus, audisi MC gitu, tertarik sama MC dan ternyata audiens, kemudian juga juri senang, kok ini MC-nya lucu ya, asik gitu tuh, pembawaannya asik, gak garing. Jadi dari situ banyak apa ya ininya termotivasi. Oh akhirnya cari-cari kurs MC di mana di Kota Cilegon dan nemu di Sanggar Seruling gitu. Gitu. Jadi awalnya memang Widi perform aja, tampil dalam satu kompetisi gitu kan, dan ternyata itu disambut baik lah dan gitu. Iya, disambut baik. Kalau misalkan sambutannya waktu itu buruk, mau lanjut atau enggak? Wah, nggak tahu ya. Tapi kayaknya sih mungkin lanjut ya, Lanjut. karena sebelumnya juga kayak udah lihat-lihat kayak kan nonton video di YouTube nggak sengaja, ini kok lucu gitu ya punya gitu. Jadi sudah tertarik ya. Tertarik. Soalnya Widi jadi presenter juga pernah ya kan ya, di televisi, kemudian penyiar, host juga di wedding, di acara-acara formal juga ya. Iya. Udah banyak. Itu dari kapan? Apakah maksudnya dari kuliah itu kan pasti kuliah istilahnya ada pelatihan gitu kan segala macam tadi, tapi mulai bener-bener terjun sebenarnya dari zaman sekolah sebetulnya, kayak misalkan bantuin masyarakat, lu bisa nggak MC ini, kata PRT, oh iya bisa gitu. Yang itu MC Cuman nasi kotak ya. Iya, jangan kan di masyarakat, di kampus juga pas awal nasi kotak kok, Ya. tapi kan tadi perjelas. Gak apa, awalnya nasi kotak gitu kan, tapi kan ya sekarang udah sekarang ada hasil. alhamdulillah aja gitu. Terus juga karena kalau menurut saya MC itu unik ya, membawa acara itu unik karena ketika kita ber-MC semua orang tuh tertuju pada kita gitu. Jadi kayak jadi sorotan banget nih. Jadi lucu gitu tuh, asik. Jadi sebenarnya punya jiwa-jiwa entertain juga ternyata. Nggak tahu sih ya juga. Ya kalau kita kan pengen dilirik gitu kan biasanya ya kan. Aduh. Pengen gue nih gitu kan biasanya jiwa-jiwa entertain tuh kayak gitu. Iya, seneng aja gitu, Iya. perhatian jadi pusat perhatian. Nah iya itu, jadi pusat perhatian itu lah jiwa entertain biasanya gitu. Tapi kemudian dari istilahnya tadi, berawal dari input yang baik dari orang-orang, dari teman-teman gitu kan. Kemudian Widi mengikuti pelatihan kan dulunya ya tadi ya. Setelah itu memang untuk istilahnya kesuksesan jadi MC itu cukup modal cuma ilmu MC-nya aja, atau mungkin ada model-model lain gitu? Banyak, menjadi MC itu nggak cukup kalau kita cuma ngomong. Iya, selain itu banyak sekali teknik yang harus kita pelajari. Bahkan sebelum Widi masuk ke Sanggar Seruling aja, Widi tuh banyak hal yang nggak tahu gitu loh. Kalau misalkan jadi pembawa acara tuh harus begini, harus begini, dari body language, dari intonasi, pokoknya semuanya tuh diatur. Jadi nggak hanya modal ngomong. Kalau ngomong-ngomong ya kalau misalkan kayak MC normal kan it's okay ya, bebas, kita bebas berekspresi, mau ngomong apa aja. Cuman kalau misalkan kayak MC formal, MC wedding itu ada aturan-aturan yang harus kita jalankan gitu loh, kayak oh kalau MC formal nggak harus kayak gini loh caranya gitu, intonasinya juga beda, dari penampilannya juga beda gitu kan. Kemudian selain teknis tadi itu kan misalnya teknis banget lah, maksudnya ya teknik ngomong, teknik gimana performnya gitu. Selain itu ada modal lain nggak, maksudnya mungkin bisa harus punya teman banyak kayak gitu tuh, ataupun hal-hal yang lain yang bisa mendukung sebagai seorang host atau MC itu? Kalau berbicara relasi, memang relasi sangat penting ya. Cuma kalau misalkan untuk pemula nih yang baru banget pengen belajar MC tapi relasinya mungkin karena di orang rumahan nggak ini ya gitu ya, ya nggak apa-apa, kita belajar dulu sambil cari-cari teman gitu, sambil cari relasi biar lebih mempromosikan MC-nya dia sendiri gitu loh Kang. Gitu. Jadi istilahnya sambil jalan aja kalau sambil itu jalan. Widi juga sambil jalan kok, nggak ujuk-ujuk punya teman si A, si B, si C gitu, nggak, sambil jalan. Tiba-tiba ketemu Kang Herman di radio, ketemu ini di ini, ketemu ini, kan itu kan relasi juga dan komunikasi saling baik kan. Gitu. Dan juga memanfaatkan media sosial. Karena kan sekarang lupa loh. Tinggal media sosial aja promo, hai guys. Oh iya, misalkan sini, gitu ya. Jadi itu bisa meningkatkan istilahnya kepercayaan lah ya. Dan naik ini juga orang-orang juga oh iya lebih tahu tentang itu. Personal brand. Iya, personal branding tuh penting banget. Makanya kalau misalkan teman-teman nih yang kepo banget sama MC-nya Widi, bisa langsung cek Instagramnya Widi MC, kalau nggak follow di YouTube channelnya Widi Aska. Iya, harus ada promosi nih ya. Terus kalau untuk Widi sendiri gimana sih untuk membangunnya sebagai anak muda gitu ya? Punya mungkin kalau Widi tadi MC gitu, salah satu itu mungkin minatnya gitu. Kalau ada nih teman-teman yang lain mungkin lagi sama-sama ngebangun juga gitu karir ya di bidang yang lain, mungkin ngebangun personal brandingnya seperti apa sih? Selain tadi mungkin istilahnya kita
promo di media sosial. Itu cara Widi gimana ngebangun brandnya? Kalau cara bisnis sendiri sih ya lakukan silaturahmi. Silaturahmi Ke teman-teman gitu tuh. Terus ya selain itu juga ya, jadi Widi tuh nggak hanya di MC aja gitu loh Kang. Kalau punya usaha kan kita bisa nih supaya membangun brandingnya, misalkan nama usahanya dikaitkan dengan nama Widi atau apa gitu kan. Kebetulan juga kan karena Widi kan punya usaha nih Kang, punya rental kamera gitu. Jadi karena mungkin orang-orang tuh tahunya Widi tuh Widi MC gitu ya. Kayak kebanyakan kalau orang kalau butuh MC ke Widi MC aja gitu kan. Nah akhirnya Widi bikin usaha namanya Widi Kamera, Widi MC kayak gitu. Jadi personal nama Widi tuh kayak udah sedikit ya, bukan udah banyak, sedikit melekat ke banyak orang gitu. Kalau ingat nama Widi pasti ingat Widi Kamera, kalau nggak Widi MC. Oh gitu. Jadi memperlebar apa ya istilahnya tuh? Memperlebar sayap gitu istilahnya ya. Iya, maksudnya punya teman-teman, buat teman-teman mungkin yang punya satu skill gitu kan ya. Jangan cuma fokus itu aja, tapi lebarkan sayap, bikin kayak Widi bikin payungnya jadi sebuah bisnis. Maksudnya gitu. Bisnisnya tuh terkait dengan kemampuan tadi. Kita. Kalau Widi kan apa istilahnya presenter tadi apa atau pembawa acara gitu ya. Jadi nyambung sama wedding misalnya gitu. ya. Jadi kan di Widi kan ada usaha Widi Kamera tuh ya. Di bawah Widi Kamera tuh kayak ada MC, menerima jasa MC, jasa editing, jasa wedding photograph, terus juga dekor, dan juga ada yang butuh PO, dubbing suara ataupun presenter juga bisa. Padahal mah orangnya itu aja, orangnya mah saya gitu tuh ya. Iya. Tapi kan itu kan penting juga, maksudnya biar lebih kuat kan. Kalau kita sendirian istilahnya kadang-kadang apa ya, kalau ada apa-apa tuh kayak namanya sendirian gitu kan ya, langsung kalau dijatuhin kan langsung aduh gimana gitu kan. Tapi kalau bareng-bareng kan atau ada wadahnya kan lebih kuat gitu istilahnya gitu loh. Kemudian kalau untuk diri sendiri nih sebagai anak muda nih kita yang belum menemukan, kalau mungkin Widi udahlah gitu kan hal yang disuka apa, mungkin saya sendiri juga sudah tahu nih apa yang istilahnya disukai gitu. Kalau buat teman-teman nih Mas, terutama Mas yang anak SMA kan biasanya kan aduh ngapain nih gitu kan, saya suka apa gitu sebenarnya, ngejalanin ini ternyata setengah-setengah, ngejalanin lagi gitu kan hal lain juga setengah-setengah. Itu gimana sih menemukan passion lah istilahnya? Jangankan teman-teman Widi aja punya adik sendiri nih ya. Kadang dia tuh nanya, Teteh kira-kira bakat Nong apa ya, kan kayak gitu ya. Yaudah kursus MC gitu ya, belajar MC biar kayak Teh Widi katanya. Iya tahu suka sama, ternyata dia memperhatikan gitu ya, memperhatikan katanya. Cuma nih gitu, oh ya tiba-tiba bosan moodnya ini kayak ini gitu ya. Kalau saya pribadi sih ya, kalau emang kan karena Widi kan passionnya gitu nggak tahu ya, karena dicari mungkin ya, karena menemukan sendiri. Kalau buat teman-teman yang penting mau percaya diri aja sih. Lakuin aja percaya gitu diri ya, lakuin yang kalian suka. Kalau misalkan kalian sukanya nulis kan bisa ini ya, bikin novel. Kalau misalkan sukanya ngoceh biar ada manfaatnya, biar berpenghasilan gitu ya, bisa jadi pembawa acara, bisa jadi apa sih, narasumber. Tapi ngocehnya ada tujuannya gitu tuh, ada arahnya gitu, jangan sampai gak ada arahnya gitu. Oke, jadi memang intinya ya udah cari aja gitu ya. Istilahnya mumpung apalagi masih muda, masih banyak waktu untuk bisa menggali potensi diri gitu. Atau bisa tanya ke teman, soalnya waktu awal-awal juga itu suka nanya, kira-kira bakat gua apa ya? Kayaknya lu tuh cocok deh jadi ini, kayak gitu tuh kan. Orang-orang sekitar yang bisa dipercaya tentunya, maksudnya sahabat gitu kan, atau misalkan orang tua itu bisa jadi. Biasanya sih emang dari orang, ketika kita kayak misalkan kayak kaca gitu ya, ngaca gitu ya, ngaca kan istilahnya memberikan impact, oh iya ternyata saya kurang ini gitu. Sekarang juga kalau misalkan kita punya sahabat ataupun orang tua, kadang kan perhatiin ya, Neng kok ini sih gambarnya bagus kan, betul. Kayak gitu. Jadi bahan evaluasi buat dia juga, oh berarti nih berbakat ya di tulisan atau di gambar gitu kan. Oke, kemudian kalau misalkan sudah tadi kan ya sudah istilahnya sudah tahu gitu passionnya, saat ini udah tahu lah ya, teman-teman udah tahu misalkan bisa gambar, bisa nulis. Kadang-kadang kita kan perlu yang namanya hidup juga lah istilahnya kan. Paling enak itu katanya pekerjaan paling enak adalah hobi yang dibayar dari itu. Gimana tuh kalau menurut Widi istilahnya untuk merubah apa ya, untuk memonetisasi kemampuan diri untuk bisa dihargai atau dibayar tadi? Ini saya sangat suka sekali karena ternyata hobi saya tuh bisa menghasilkan gitu. Aduh, tahu gitu Makang ya, mulai dari SD kayaknya saya tuh udah harus MC gitu ya. Nah, maksudnya kan saat ini mungkin teman-teman belum bisa seperti itu. Gimana tuh? Sharing dong.
caranya? Kalau kata Winnie mah pokoknya teman-teman apa yang kalian suka lakukan gitu loh. Nggak usah mikirin omongan sana sini, karena percaya deh ketika hobi kita menjadi profesi gitu ya, maksudnya walaupun nggak profesi, hobi kita dihargain orang, dibayar dengan nominal yang lumayan gitu, pasti membuahkan hasil yang gitu gimana ya, tidak bisa dijabarkan tapi wah gitu loh. Apalagi kalau misalkan ya berbicara tentang pekerjaan ya kan ya, kalau kitanya lebih nyaman, lebih asik sama profesi kita, sama hobi kita, dan ternyata hobi kita menghasilkan gitu, pasti kita senang malah menjalankannya gitu teman-teman. Jadi walaupun hasilnya sedikit pun pasti luar biasa gitu tuh, karena hobi saya loh ini, belum tentu hobi kalian mah berpenghasilan kan gitu kan ya. Ya maksudnya gimana sih awal-awalnya gitu untuk istilahnya memulai karir hobinya itu bisa dimonetisasi, misalkan kita tuh nyari kerjaan kah atau kita membuka bisnis atau gimana sih? Kalau itu mah tergantung kitanya sih kan ya. Kalau menurut saya tuh tergantung orangnya, setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang dikasih jalannya mudah, ada yang enggak juga, karena kan mungkin yang enggak tuh karena malas nyari ini apa. Kalau saya pribadi sih ya, awal-awal sih masih belajar. Ternyata ketika saya memiliki potensi yang lumayan, dari ketika saya perform sekali dua kali itu banyak yang merekomendasikan gitu loh Kang. Jadi ketika saya MC di ini gitu tuh, Neng kok ini sih asik sih gini kayak gitu kan, pasti kan banyak yang ngasih masukan, komentar. Bahkan kalaupun nggak ada, kadang saya tuh suka nanya, Pak gimana untuk MC hari ini, ada evaluasi kayak gitu. Terus nah jadi dari evaluasi tuh saya pelajari gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk bisa seperti itu gitu ya Kang ya selain dari ini sih relasi dan semangat kita juga gitu Kang, bagaimana supaya hobi saya ini menjadi profesi, menjadi yang dihargai gitulah dengan ya nominal atau apa gitu. Oke. Kalau Widi tadi jalannya adalah selain tadi mungkin istilahnya nebeng-nebeng di beberapa media gitu ya, nebeng-nebeng gitu kan ya, tapi sambil ngebangun bisnis juga. Itu maksudnya gimana tuh memulai bisnis saya terutama ya? Kalau nebeng-nebeng sih mungkin istilahnya ya nebeng aja gitu kan ya, nggak mungkin selamanya di situ kan ya. Teruntuk yang ini nih, yang apa namanya, yang bisnis sendiri itu, itu mulainya gimana sih dulu? Apakah memang itu kamera itu awalnya memang ada setelah Widi jadi MC kemudian kepikiran itu, atau sebaliknya? Sebenarnya Widi itu sebelum jadi MC udah punya usaha Kang. Oh gitu. Usaha Widi kamera, usaha rental kamera pertama kali tuh Kang. Cuma usaha dari kapan itu? Dari sekolah. SMA. Dari SMA pas sekolahnya kan banyak. Dikira SD nanti. Jadi dari sekolah tuh Kang ya. Zamannya sekolah itu sudah merintis lah, pelan-pelan sampai kuliah sampai sekarang masih. Ini modalnya dulu gimana tuh? Kamu kan masih SMA itu kadang-kadang ya, gitu ya. Maksudnya, aduh udahlah, dapat uang jajan ya biasanya buat senang-senang aja. Iya, kalau aku mah dikasih duit jajan sama orang tua disisihin gitu buat beli kamera gitu. Berarti jajannya banyak ya dulunya? Nggak tahu, enggak sih nggak banyak, cuman karena gitu ngirit orangnya. Oh gitu. Maksudnya karena udah niat ya? Udah niat pengen punya usaha kayaknya, karena kan suka nonton kayak ini di YouTube tuh kayak tergerak, inspirasi kayak gitulah. Dulu tuh zaman sekolah ya akhirnya beli kamera. Tapi sebelum jujur ya, nama usaha gitu sebelum jadi MC gitu ya kan, maksudnya masih datar biasa aja. Iya maksudnya gitu. Masih biasa apa ya, cuman rentalin kamera aja, nggak ada brandnya gitu ya? Nggak ada brandnya. Pas Widi jadi MC, jadi maksudnya siaran radio gitu-gitu ya. Karena mungkin Widi kenal apa jaringan-jaringan atau ini jadi lebih cepat. Oh Widi ini ya, jadi gitu loh. Kalau punya ketika usaha gitu, usahanya apa? Jadi pokoknya pemasarannya lebih cepat gitu kan, lebih enak. Itu kenapa Widi namanya Widi kamera itu tadi untuk nggak maksudnya kepikiran dulu itu gimana gitu maksudnya? Itu tuh nggak tahu, itu tuh tadinya tuh sewa kamera DSLR Cilegon. Kata Widi dulu, kalau misalkan ini Widi nggak terkenal dong namanya, nggak booming gitu loh mikirnya. Personal brandingnya gimana ya katanya, akan gitu ya. Jadi Widi tuh pengen nggak niat juga itu tuh kan, bener aja kalau misalkan diniatin mungkin namanya bukan Widi kamera, berhubung ternyata nama Widi tuh udah cukup tahu lah kalau di familiar kalau buat sewa kamera atau apa, udah terlanjur Widi kamera. Jadi semua usaha yang Widi gelutin dimasukin ke Widi kamera itu. Jadi dari Widi kamera, Widi MC kayak gitu sih ya. Nggak lihat juga nama Widi kamera. Jadi emang udah kesetus aja, oh iya nama saya aja nih karena udah banyak yang tahu saya nih gitu kan. Semenjak Widi
ya siaran terus MC karena udah banyak yang tahu gitu. Tadinya pas zaman sekolah tuh bukan Widi Kamera kan, emang nama Widi Kamera tuh setelah Widi kayak siaran terus kayak Widi suka MC sana sini, wit kan kayak gitu ya, Widi Kamera. Terus sekarang kan tentunya udah mulai berkembang lah dong ya, udah dari SMA udah berapa tahun? Udah sekitar 4 tahun dari dulu. Wow, itu kalau usaha udah lebih dari 3 tahun tuh katanya udah mantep banget Ya lah. Allah, amin ya Itu Allah. sekarang timnya udah berapa timnya? Atau apa ya istilahnya orang-orang gitu, orang-orang Masih bareng-bareng aja sih. Ada berapa? Ya bareng-bareng lah. Jadi sekarang udah Temen-temen. nggak cuma rental aja ya? Enggak. Jadi sekarang tuh Iya kan kalau nggak cuma rental dong pasti kan butuh lebih dong orangnya. Maksudnya kayak misalkan wedding kan, itu kan kadang-kadang wedding nggak cuma satu lah Iya. gitu. Itu gimana Oh. untuk timnya? Atau memang orang-orang sekitar aja atau memang sudah ada tetap nih gitu timnya? tergantung sih di Tergantung. ada orang-orang yang itu, Oh, ada ada- yang ada yang ini tetap gitu, juga, ada tambahannya ada gitu. tambahan gitu kan. Oke, udah mulai banyak berarti. Makanya nih, amin lah, doain amin aja lah aminnya. Terus berbicara bisnis ya, Hmm. banyak sekali kan ya yang mampir juga di sini UMKM gitu pada ya istilahnya curhat lah gitu, pada cerita bahwa pandemi 2020 itu kan membuat goyah gitu kan ya. Apakah usaha kamera juga terkena dampaknya? sangat sekali terkena dampaknya, sangat satu kesel sekali ya. Mungkin sangat yang Herman ke mungkin dari sebelumnya ya, ketika pendapatan segini tiba-tiba ada virus corona atau COVID-19 tiba-tiba pendapatan jadi segini. Emang ini siapa sih apa namanya targetnya biasanya itu pasar itu banyak kan siapa sih? Anak sekolah. Oh, anak sekolah. Sedangkan sekarang kan kalau anak sekolah kan kayak misalkan ada liburan sekolah. Iya banyak kan di rumah, banyak kan di Sekarang rumah. lagi banyak di rumah kan. Padahal tetap sih kita, tapi Ada aja lah. ada aja seminggu karena kan kalau misalkan hanya saja di momentum-momentum yang biasanya gitu kan ya, yang sekaligus mengeluarkan beberapa kamera gitu Iya. ketika liburan sekolah ini nggak ada kayak gitu, paling cuma mereka buat hunting yang 1 jam 2 jam sampai 5 jam 6 jam gitu. Oh gitu. Beda ya istilahnya. Beda banget. Terus gimana tuh untuk bisa survive-nya, untuk istilahnya bertahan gitu di istilahnya tengah ketidakpastian seperti ini? Iya. Orang tuh masih mungkin ya Kang ya, jadi ya maksudnya berkaca lah gitu, siapa sih saya ini siapa, jadi buat motivasi aja gitu. Apalagi kan tadi kan buat biaya kuliah juga gitu sebelumnya, jadi harus semangat terus cari duit kayak gitu. Wow. Otaknya duit terus, gimana caranya saya punya duit kayak gitu. Luar biasa. Tapi kuliah udah beres ya? Udah, alhamdulillah. Mantap. Berarti tinggal action yang mungkin Iya. yang belum gitu kan, yang nggak terjangkau sebelumnya bisa dieksplor lah gitu ya. Bener-bener. Tapi emang kalau Widi nggak istilahnya tertarik untuk ke dunia akademisi seperti itu, atau emang Widi udah ke dunia kreatif aja seperti ya tadi sudah dibilang? Kalau ini sih emang sudah nyaman di sini kan. Mantap kan ya? Kayak pengen menggali lagi, harus gini loh kalau udah lulus terus ke dunia ini gitu kan. Terus plannya apa nih kalau udah lulus? Mungkin kalau kemarin masih mahasiswa masih Adalah Ya, ada yang oke lah. harus dipublikasikan, nggak mau lah. Ini mah catatan di tahun Enggak, 2021. Nggak, maksudnya salah satu hal yang pengen dicapai, maksudnya apakah memang mau fokus di sini aja, jalurnya masih jadi bisnis aja, atau memang ada bisnis yang istilahnya mungkin di luar dari itu gitu rencananya? Ya jangan diungkap detail juga lah. Ya, nggak usah detail ya. Kalau intinya. pengennya sih usaha tetap jalan gitu, tapi Widi tetap melanjutkan karir dalam news anchor kayak gitu kan, lebih ke jenjang yang lebih gitu dari ini, atau MC-nya juga dari MC gitu. Iya, Jadi maksudnya tetap jalur ya, jalur itu ya. tapi kalau MC maksudnya kan beda gitu, pengen perlahan-perlahan kan sekarang kan kayak lagi ngerintis tuh, sekarang udah alhamdulillah gitu. Dulu kan pengen sih nge-MC acara nasional gitu, alhamdulillah dikit-dikit ada acara event-event nasional gitu. Terus ya mungkin pengen jadi news anchor yang lebih dilihat orang. Berarti intinya cuman ingin meningkatkan aja gitu kan, maksudnya nggak istilahnya nggak berbeda jalur lagi kan setelah lulus gitu kan ya. Jadi gitu ya, oke. Tapi ada aja sih mungkin karena kan ini kan jurusannya kan pendidikannya kan yang mungkin bisa jadi ngajar gitu. Kalau akademisi ya, kalau akademisi. Tapi ya kalau ngajar itu kalau menurut saya sih nggak harus memandang dari apa pendidikan atau bukan. Kalau kita punya ilmu, orang terdidik ya wajib berbagi. Walaupun cuman ya seperti ini juga termasuk pendidikan juga loh. Dari ini ya. Semoga
teman-teman termotivasi, terus juga menginspirasi, walaupun ya sebenarnya nggak menginspirasi sih kayaknya kan ya. Pokoknya semoga bermanfaat dan menginspirasi lah. Ya harus dong ya. Apalagi nih kita nih di akhir bulan ini kan ada Oktober, 28 Oktober ini kan ada Sumpah Pemuda gitu kan ya. Kalau pemuda itu kan memang harus aktif lah gitu kan, harus tadi menggali passion segala macam. Nah, tipsnya atau misalkan mungkin pesan gitu buat anak-anak muda yang saat ini lagi galau ya, galau bukan galau yang ini ya, maksudnya galau aduh gimana ke depannya, seperti apa sih saya nanti kayak gitu, gimana sih pesannya mungkin? Kalau menurut Widi sendiri ya, setiap orang tuh pasti memiliki potensi, tapi mungkin dia tuh nggak sadar sama potensi yang dia miliki. Betul, banyak kayak gitu. Tetap berusaha, tetap berjuang, lakukan yang kalian suka, tidak usah mendengarkan sana sini atau omongan yang sekiranya membuat kalian down gitu ya. Pokoknya lakukan terus dan semangat terus. Ingat tujuannya apa gitu. Wow. Jadi ingat tujuannya, kalau Tujuannya lagi apa? down, lagi nggak semangat ya, lihat lagi tujuannya. Tujuan awalnya apa? Yes. Mungkin Widi, terima kasih sudah mampir di sini. Kenapa sangat singkat sekali? Kenapa sangat singkat sekali? Ya kan katanya lagi ditunggu sama seseorang. Sama nanti ini lagi deh. Luar biasa. Part 2 ya. Betul harus dong. Ini karena Widi nih lagi apa ya, lagi banyak acara. Ini susah banget ngundang dia nih. Ya Allah. Di ini lagi sibuk lagi, banget. ini sibuk lagi. Maaf Ya ya, udah. Herman. Akhirnya Soalnya jadwalnya nggak ini aja lah iya. Herman ya. Nanti bisa dilanjutin lagi loh Iya, obrolan part itu. 2 ya. Istilahnya lebih seru, lebih dalam lagi nantinya gitu. Kalau ini kan kena apa ya, istilahnya lebih mengenalkan ke permukaannya gitu kan Widi. Tapi Iya. kita udah kenal, biar makin dikenal lagi bahwa Amin. Widi ini seorang host yang punya usaha juga tentunya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman yang saat ini lagi galau tadi gitu kan ya, mau ngapain gitu kan, nggak tahu apa yang dilakuin. Nah, mulai sekarang jadi anak muda itu harus tahu apa yang disukainya tadi kan ya, passionnya, kemudian bakatnya apa, lalu juga dimonetisasi kalau bisa bakatnya, dan jadilah orang yang bermanfaat gitu. Bener kan, banget. manfaatin itu ilmunya ya. Kalau Widi sering sharing-sharing juga seperti ini ya, atau Iya, mungkin bener. punya channel, atau mungkin juga Widi kayak tadi mungkin di sekolah atau di mana gitu, sering juga ya, seneng ya berbagi ya. Aku senang banget, apalagi kalau misalkan yang kita pengaruh itu Iya. terpengaruh gitu loh. Influencer. Terpengaruh ya, jadi seenggaknya loh menjadi kepuasan batin sendiri gitu loh Kang. Jadi buat teman-teman juga yang mau sewa kamera, boleh ya kan? Oh iya, silakan. Sewa kamera ataupun butuhkan jasa dekor, jasa editing, wedding photograph, wedding apa sih digital ini undangan wedding. Terus juga butuh MC wedding, MC formal, MC non formal, bisa langsung stalker Instagramnya di Widi Kamera, atau bisa juga cek di Widi MC, atau bisa langsung di subscribe channel YouTube Widi Aska ya. Iya, mantap. Ini juga nanti lain juga di- jangan ya. lupa subscribe. Terima kasih Widi sekali lagi ya, Terima kasih, sudah teman-teman. berbagi inspirasi di walaupun cuma sebentar banget ya kayaknya ya. Tapi ya karena mungkin istilahnya ada hal yang lebih apa ya istilahnya nanti gitu kan kita bahas lagi, biar penasaran juga tentunya teman-teman. Oke teman-teman, tetap stay tune tentunya di channel Happy Can Record. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita, mudah-mudahan ada hal baik yang bisa teman-teman ambil. Amin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Happy Can Management.